Baik, selamat sore ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk pertemuan kita yang pertama ini ya. Pertemuan yang pertama. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi saya mau menyampaikan untuk pokok pembahasan kita ya. Pembahasan kita terkait dari rancangan pembelajaran ya. Jadi ini kita pertemuan yang ganti tanggal 11 ya. 11 September ya. Ini tentang pengertian dari sisi pendidikan anti korupsi dan etika profesi ya. Di mana pada pertemuan yang ini saya menjelaskan ya untuk proses penilaian kita ya. Penilaian kita pada ini yaitu dari sisi kehadiran dan etika itu 10%, tugas 10% ya, kuis 10%, kemudian UTS 30%, UAS 40% ya. Jadi dari sisi etika kehadiran itu 10% ya. Jadi totalnya semua menjadi 100% ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya ya. Di mana PowerPoint-nya kelihatan ya. Nah, Kelihatan, Pak. dari pengertian korupsi dan dari arti korupsi ya. Nah, di mana pengertiannya ini merupakan perbuatan suatu yang buruk ya, di mana seperti adanya penggelapan uang ya, penerimaan uang sogok ya, dan sebagainya ya. Nah, menurut perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, arti dari korupsi itu adalah kejahatan, kebusukan ya, kemudian dapat suap, ketidakjujuran dan tidak bermoral ya. Nah, pengertian dari korupsi ya, menurut kamus ya, diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan ya, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain ya. Sementara itu bersifat korupsi ya. Nah, sedangkan menurut Subekti dan Citro Sudibyo ya, dalam kamus hukumnya, korupsi itu merupakan perbuatan curang, tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, dari definisi korupsi ya, itu telah dijelaskan tentunya pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, Undang-Undang Tipikor. Nah, bentuk dari tindak pidana korupsi itu dibagi menjadi dalam 7 kelompok ya. Pertama, kelompok yang terkait dengan korupsi yang terkait untuk kerugian keuangan negara. Kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, terkait dengan pemerasan. Kelima, dengan perbuatan curang. Keenam, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir ketujuh terkait dengan gratifikasi ya. Nah, perilaku dari sisi koruptif ya, ini merupakan bentuk perilaku yang menyimpang ya secara hukum, di mana perilakunya didorong oleh kepentingan diri sendiri dan obsesi ya. Obsesi, kemudian cenderung melanggar hak orang lain ya, serta dapat merugikan
orang lain. Jadi ya, korupsi ini seharusnya dipahami bukan hanya tentang pejabat publik saja ya, tapi penyalahgunaan wewenang, kerugian uang negara, dan pelanggaran hukum, tapi juga bagaimana perilaku individu dapat berdampak pada munculnya korupsi ya. Nah, ada beberapa contoh perilaku koruptif yang ada di sekitar kita ya. Misalnya perilaku koruptif dalam lingkup pribadi. Contohnya kasusnya misalnya kita tidak mengakui kesalahan dan menyalahkan orang lain. Jadi di sini kita tidak mengakui kesalahan kita, tindakan kita, tapi malah kita memberikan kesalahan itu menyalahkan orang lain ya. Itu makanya adanya terjadi suatu manipulasi dan kebohongan yang ditujukan untuk membebaskan diri sendiri dari kesalahan dan melimpahkannya ke orang lain. Kemudian kasus yang kedua, pulang lebih dari jam malam yang disepakati bersama. Nah, maksudnya di sini pulang dari jam kantor, misalnya masuk kantor jam 7 tapi kita masuknya jam 8. Kemudian pulang kantor jam 4, kita keluarnya jam 3. Nah, ini kan yang sudah tidak taat terhadap aturan dan komitmen ya. Kemudian perilaku koruptif dalam lingkup sosial masyarakat. Nah, contoh kasus pertama ini misalnya menyerobot antrian. Nah, ini banyak nih terjadi ya. Kita tidak mau antri tapi malah menyerobot antrian orang lain ya. Ini juga kebiasaan yang perilaku koruptif ya, karena kita melanggar hak orang lain. Kemudian kasus keduanya tidak mematuhi peraturan ya. Nah, jadi demikian ya untuk pertemuan kita yang tanggal 19 itu pertemuan 1 dan 2 ya. Nah, terkait hal ini ada yang mau ditanyakan terkait dari sisi pengertian korupsi, arti korupsi, kemudian perilaku koruptif itu ya. Mungkin dari kita tidak sadari pernah melakukan perilaku koruptif ya. Perilaku koruptif itu tidak hanya berperilaku misalnya melakukan korupsi, suap menyuap, kemudian gratifikasi, tapi juga tadi ada beberapa kasus perilaku koruptif yang misalnya kita menyerobot antrian orang lain, kemudian kita menyalahkan orang lain, ketidakjujuran ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau sudah paham? Sudah, Pak. Baik, silahkan sambil diaktifkan videonya ya, sambil saya lagi proses perekaman kita untuk absensi ya. Yang bisa diaktifkan videonya, silahkan diaktifkan videonya ya. Untuk ketua kelasnya di sini siapa ya? Komtingnya sudah terpilih? Sudah terpilih belum? Ketua kelas yang kemarin aja, Pak, gimana? Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang terpenting Iya, ada Pak. ketua kelasnya, komtingnya ya. Itu nanti bisa dapat berkomunikasi jika ada sesuatu hal ya. Ya, siap, Pak. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Kalau sudah paham ya alhamdulillah ya. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan di jam 5 ya. Untuk pertemuan ganti kita di tanggal 18 September ya. Siap, Pak. Baik, cukup? Kalau cukup kita dapat sudahi ya.